Untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400. Kembali di Market Bus pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat angkut Airbus A400M kepada TNI di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, pesawat dengan nomor A4001 tersebut telah tiba di Indonesia pada Senin pagi setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Sevilla, Spanyol. Secara simbolis, Prabowo menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Agus Subianto yang kemudian diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Haryono. Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden sempat melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 31 yang menempel di badan pesawat. Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pemesanan 2 unit Airbus A400M dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport untuk TNI AU, di mana penandatanganan dilakukan pada ajang Dubai Air Show 2021 dan berlaku efektif sejak 2022 yang mencakup paket dukungan pemeliharaan serta pelatihan lengkap. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada periode September 2025 mengalami surplus sebesar 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, neraca dagang pada periode ini tercatat surplus beruntun selama 65 bulan berturut-turut yang didorong oleh ekspor non-migas. Badan Pusat Statistik mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 4,34 miliar dolar Amerika per September 2025. Dengan capaian negara ini, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengungkapkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor September 2025 mencapai 24,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 11,41% dibandingkan September 2024. Sementara nilai ekspor September 2025 mencapai 20,34 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 7,17% dibandingkan September 2024. Kenaikan ini ditopang oleh ekspor non-migas naik sebesar 7,62% menjadi 17,70 miliar dolar Amerika Serikat. Pada September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,34 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang pada komoditas non-migas, yaitu sebesar 5,99 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral serta besi dan baja. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Dan sebelum kita akhiri Market Bus, pemirsa, kita review terlebih dahulu bagaimana posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Kita cermati bersama bagaimana kemudian dari indeks harga saham gabungan sendiri yang tadi sempat dibuka menguat begitu ya.
IHSG masih bertahan di level 8.295, bahkan melanjutkan ke level yang lebih tinggi dibandingkan level penutupan pada perdagangan kemarin. Sementara secara sektoral, jika kita perhatikan, sektor energi menjadi pendorong utama naik 0,65%, diikuti infrastruktur, industri, keuangan, non-cyclical, transportasi, dan juga teknologi, serta cyclical. Sementara industri dasar, kesehatan, dan properti masih terjebak di zona merah. Ya, dari Top Genas pemirsa ada PTRO, Bumi, Wifi, Brand, Toba, Elsa, Raja, ada Tribang juga, BBNI, Bufa, UVCR, dan UNVR atau Unilever. Dari Top Losers pemirsa ada Bumi Resources Mineral Tbk, ada Jaya Sukses Makmur, ada SMIL juga, CBRE, Data, Tins, JARR. Ya, baik, itu tadi review singkat posisi IHSG di 30 menit pertama perdagangan. Ya pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.